Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Diyafullah wa diyafur rahman rahimakumullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu, kita sudah memasuki kawasan kota Madinah. Sebentar lagi Bapak dan Ibu kita akan sampai di hotel kita. Sebelum kita sampai, marilah kita bersama-sama membaca Tola'al Badru Alaina, yang mana dahulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah disambut oleh kaum Ansar dengan pembacaan tersebut. Tola'al Badru Alaina min saniyatil wada wajib syukur alaina mada'ah lillahi sama-sama. Rasulullah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan sampai di hotel kita. Jadi nanti Bapak dan Ibu, selama kita berada di kota Madinah, selama kita berada di hotel kita, jaga tingkah laku kita, jaga ucapan kita, jaga semua apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika kita berada di hotel kita nanti, kita langsung bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kota Madinah Bapak dan Ibu, pahalanya luar biasa. Man shalla fi Masjidin Nabawi khairun alfi salatin fi ma siwa. Barang siapa yang salat di dalam Masjidin Nabawi, Allah lipat gandakan menjadi 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Jadi ada 3 masjid Bapak dan Ibu yang Allah lipat gandakan. Yang pertama, man shalla fi Masjidil Haram khairun mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, Allah lipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Yang kedua, man shalla fi Masjidin Nabawi khairun alfi salatin fi ma siwa. Barang siapa yang sholat di Masjidin Nabawi, Allah lipat gandakan menjadi 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Dan yang terakhir,
masjid yang Allah lipat gandakan adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, Allah lipat gandakan menjadi 500 Bapak dan Ibu. Jadi paling banyak Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah sampai di hotel, setiap Bapak dan Ibu mau masuk ke masjid, ingat di dalam masjid tersebut ada 3 jasad insan hamba Allah yang sangat mulia. Yang pertama ada jasadnya Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada jasadnya sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga adalah jasadnya Umar bin Khattab. Jadi Bapak dan Ibu setiap mau masuk masjid, niatkan dalam hatinya memberi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Bapak dan Ibu nanti mau masuk masjid, sebelum masuk niatkan dalam hati, ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar As-Siddiq, assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Setiap mau masuk masjid, Bapak dan Ibu harus memberi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kota Madinah Bapak Ibu, di dalam Masjidin Nabawi ada salah satu tempat yang mustajabah yang dikenal dengan Raudhah. Apa Raudhah? Raudhah adalah taman-taman dari syurga. Jadi taman-taman dari syurga yang ada di muka bumi ini hanya ada di Raudhah. Apa kata Rasulullah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Barang siapa yang sholat, kata Rasulullah, di antara rumahku dan mimbarku sama halnya sholat di taman-taman syurga. Otomatis kalau kita sholat di taman-taman syurga, doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Cuman Bapak Ibu, kalau dulu sebelum terjadinya COVID-19, sholat di Raudhah boleh masuk kapan saja. Tapi sekarang sholat di Raudhah hanya bisa 1 kali. Itu pun harus mempunyai surat izin masuk. Cuma nanti Bapak Ibu, nanti saya kasih tahu kapan kita sholatnya di Raudhah, karena jadwalnya masih belum keluar izinnya. Nanti kalau sudah keluar izinnya, baru Bapak dan Ibu nanti saya kasih tahu. Untuk ibu-ibu nanti ada mutawifahnya, ada ustadzahnya yang nganterin. Untuk bapak-bapak nanti sama saya. Yang pertama, ketika nanti kita sholat di Raudhah, yang pertama kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang kedua kita melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Dan yang ketiga kita melaksanakan sholat taubat 2 rakaat. Dan yang keempat kita melaksanakan sholat mutlak 2 rakaat. Ketika kita berada di Raudhah, jarak kita dengan jasad baginda Rasulullah hanya 2 meter Bapak Ibu. Bayangkan, sedekat itu ketika kita berada di Raudhah, jarak kita dengan jasad insan hamba Allah yang sangat mulia, yaitu Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita sholat di Raudhah nanti menjadi saksi bahwa kita pernah menginjakkan kaki, yang mana tempat tersebut nanti akan dipindah oleh Allah ke surga. Amin ya Rabbal. Duyufullah wa duyufur Rahman rahimakumullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Nama hotel kita Bapak dan Ibu, hotelnya Sanabil Madinah. Apa namanya? Sanabil Madinah. Kalau misalkan Bapak Ibu dari kamar ingin turun ke lobi, pencet G. Kalau misalkan Bapak Ibu makan malam, makan siang, sarapan pagi, itu di lantai M. Misalkan Bapak dan Ibu nanti dari masjid ingin ke hotel, kalau di Mekah, kalau kita dari masjid mau pulang ke hotel, patokannya WC 3. Kalau di kota Madinah beda. Kalau misalkan Bapak Ibu dari Masjidin Nabawi ingin pulang ke hotel, patokannya cari pintu 338. Karena di depan pelataran Masjidin Nabawi
itu terdapat ratusan pintu, ada pintu 400, ada pintu 200, tapi hotel kita lurus di pintu 338. Setelah Bapak dan Ibu ketemu pintu 338, lurus saja, jangan belok kiri, jangan belok kanan. Yang penting patokannya pertama harus mencari pintu nomornya 338. Faham, Bu? Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah, tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Baik Bapak Ibu, sebelah kanan sebentar lagi kita akan memasuki hotel yang ada di kota Madinah. Saya ulangi kembali, jaga hati kita, jangan sampai di hati kita terbesit kesombongan. Karena selama kita berada di kota Madinah, selama kita berada di hotel, Bapak Ibu langsung bertetangga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita berada di Raudhah, jarak kita dengan baginda Rasulullah hanya 2 meter, Bapak Ibu. Makanya selama kita berada di kota Madinah, apapun yang ada di hati kita diusahakan khusyukkan hatinya, khusyukkan fikirannya untuk ibadah-ibadah kepada Allah. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah, tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Nanti Bapak dan Ibu setelah sampai di hotel, Bapak dan Ibu langsung ke lantai M, langsung makan malam ya. Setelah makan malam, nanti pembagian kunci kamar di lantai M. Setelah Bapak dan Ibu mendapatkan kunci kamar, Bapak dan Ibu langsung ngambil wudhu, jangan ngurus koper dulu ya. Koper nanti semuanya ada di lantai 8. Yang penting Bapak dan Ibu setelah mendapatkan kunci kamar, Bapak dan Ibu langsung ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, kumpul di lantai G untuk sholat maghrib di jamak takhir di pelataran Masjidin Nabawi. Sekalian Bapak dan Ibu biar tahu jalan ya, biar tidak kesasar. Jadi setelah makan malam, Bapak dan Ibu nanti membayar kunci kamar masing-masing. Setelah Bapak dan Ibu mendapatkan kunci kamar masing-masing, Bapak Ibu langsung ke kamar ngambil wudhu. Setelah itu kumpul di lobi untuk melaksanakan sholat maghrib di jamak takhir ke waktu isya. Tapi tidak boleh dikosor ya. Maghribnya tetap 3, isyanya tetap 4. Yang boleh diperpendek itu sholat yang sama-sama 4 rakaat seperti duhur dan asar. Kalau maghrib dan isya tidak boleh, yang boleh cuma dijamak, digabungkan, tapi tidak boleh diperpendek. Baik, sebentar lagi Bapak dan Ibu kita akan sampai di hotel kita. Saya ulangi kembali, nama hotel kita Bapak dan Ibu Sanabil Madinah. Nanti Bapak dan Ibu bisa membedakan ketika kita beribadah di dalam Masjidin Nabawi lebih tentram daripada kota Mekah, tapi pahalanya lebih banyak di kota Mekah. Kalau masalah ibadah Bapak dan Ibu, tentraman di kota Madinah. Ketika kita masuk ke dalam Masjidin Nabawi, hati kita tuh tenang rasanya. Makanya Bapak dan Ibu setiap mau masuk diusahakan memberi salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebentar lagi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memberi salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamu alayka. Ya Habiballah. Assalamu alayka. Ya Safwatallah. Assalamu alayka. Ya Abu Bakr As-Siddiq. Assalamu alayka. Ya Umar bin Khattab. Jadi setiap Bapak Ibu masuk masjid diusahakan memberi salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, sebelah kiri ini nama hotel kita ya, Sanabil Madinah. Jadi saya ulangi kembali, setelah turun dari bis Bapak Ibu langsung ke lantai M. Setelah sampai lantai M makan malam. Setelah itu pembagian kunci kamar. Setelah Bapak Ibu mendapatkan kunci kamar, Bapak Ibu langsung ke kamar ngambil wudhu, kumpul lagi di lobi untuk melaksanakan sholat maghrib di jamak takhir di waktu isya di pelataran Masjidin Nabawi. Sebelum turun Bapak Ibu tolong diperiksa barang-barang bawaannya, jangan sampai ada yang ketinggalan.
masalah koper besar nanti ada di lantai 8 semua. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.